Seorang tidak dapat terjaga yang seorang ilmuwan. Hahaha. Ya Tuanku, kita berhasil merampok harta yang sangat banyak. Para koruptor saja kalah. Hahaha. Hidup ilmuwan! Hidup! Hidup ilmuwan! Hidup! Hidup ilmuwan! Hidup! Saya pikir mengumpul suara bayi. Ketua, enggak ada suara bayi ya. Lihat, tidak ada bayi. Saja ini, jangan ketemu di sini. Kita jual saja Tuan. Memang itu ketika ucapan kamu taruh jadi pengurusku yang akan meneruskan anak kamu. Semoga karena anakku ditemukan maka akan kuberi tolong. Hidup semua! Hidup! Hidup! Ayo, hari sudah mulai sore, mari kita kembali kemari. Ayahmu sudah tua, sekarang saja kau harus meneruskan ranah perampokan di negeri ini. Gantian deh, masa koruptor terus. Baiklah ya, kita akan jadi perampok yang hebat seperti ayah. Kita akan bawa harta yang sangat banyak. Tidak ada yang berani menentangmu. Hidup semua! Hidup! Hidup! Baiklah ayah, kita akan memiliki hari kita berdua. Seharusnya kalian membayar untuk ibadah raja pengelola kaum. Tapi kami belum punya, maka saja kami tidak bisa tolong mendorong pesan. Ya Tuan, kami belum punya, besok silakan Tuan kembali. Nah, tidak peduli, serahkan kepentingan sekarang, atau kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Ambil kepentingan sekarang. Kita dapat bukti yang banyak kali ini, referensi senang, dan kita akan dihadiahi atas upet dengan bukti ini. Iya betul. Serahkan harta kalian atau kalau tidak, nyawa kalian menjadi taruhannya. Siapa tahu? Kalian menentang ketemu raja bumi ini. Kalian tidak tahu aku karena menyuarakan Bronton. Ngerti aku saha. Perkenalkan, aku teman di Lombok, memimpin perampok di negeri ini. Sekarang pilih harta tahu jawabmu. Ayo, sesuai materi. Semua orang takut denganku. Aku kaya karena peti-peti dari rakyatku. Sekarang kita tunggu kedatangan pengawal-pengawalku. Pasti mereka membawa peti yang sangat banyak dan kita akan besar. Ampun beribu ampun yang mulia.
kamu telah membukukan upeti yang sangat banyak untuk yang mulia. Tapi di tengah perjalanan, sekawan perampok menyerang kami dan mengambil seluruh upeti yang kami dapatkan. Siapa dia? Ampun yang mulia, dia adalah teman perampok yang ditakuti oleh seluruh rakyat negeri ini. Dia sangat hebat. Tidak ada yang lebih hebat kecuali itu orang itu. Pergi, cari dia dan cari dia dari pangku. Kalau tidak, kalian yang ada dia. Ampun yang mulia, kalau hamba boleh berpendapat bahwa rasa berteman tak bisa ditaklukkan dengan kekerasan. Bagaimana kita memerasa rakyat, kita jadikan dia sebagai pengalaman mulia. Kau ini bercanda ya lebih. Dia jadi pengawalku, mana mungkin, terserah kau. Buktikan kemampuanmu kalau bisa melakukannya. Wahai teman, kau diutus yang mulia untuk menjadi pengawal pribadinya. Apakah kau bersedia? Hahaha, aku tahu ini banyak liciknya untuk menangkapku kan. Hahaha, tidak, apakah kira aku bodoh bagaimana? Kalau aku berbohong, pengalaman yang ini teman. Di kerajaan kau akan makan enak. Tak perlu merampok, kalau keluar kamu akan tercukupi. Baiklah, aku terima. Namun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, aku harus menjadi pengawal satu-satunya dari Tunggul Metung. Dan syarat yang kedua adalah Tunggul Metung tidak boleh membunuh keluarga-keluargaku di sini. Baiklah, syarat dua akan dipenuhi. Mari kita ke kerajaan. Yang mulia, lihatlah ini teman, dia yang akan menjadi pengawal pribadimu. Jadi kau rupanya teman sang perampok hebat itu. Baiklah, apa syarat yang kau ajukan? Ratu Jendebus datang. Ada apa ramai-ramai seperti ini suamiku? Kenapa aku tidak tahu? Betul, ini teman, perampok menjadi pengawal pribadiku. Ada desa. Oh, kau rupanya perampok yang meresahkan kerajaan itu. Yang mulia, kalau boleh meminta, jadikanlah dia sebagai pengawal pribadimu. Mungkin dia akan berubah dan akan menjadi prajurit hebat ini. Iya. Baiklah, karena ini permintaan dari istriku, akan menjadikan kau sebagai pengawal pribadiku. Jangan gelap, KNAA. Galuh, dia cantik sekali. Aku ingin memilikinya. Apaan kau ini? Dia istri dari raja terhebat di kerajaan ini. Mana mungkin kau akan memilikinya? Kau tak mungkin bisa mengalahkan raja. Begitu ya. Oh ya, di kerajaan ini siapa membuat senjata terhebat? Bukankah aku harus senjata untuk melindungi raja? Ya, dia adalah Lampu Bantri. Dia tinggal di desa Lelumbar. Aku harus berusaha berbalik. Aku akan membuat keris yang paling ampuh untuk bisa membantu ratu dan mendapatkan keris. Baiklah, aku pergi dulu. Dan arah pun segera menuju ke tempat Bantri. Bu, aku Kanara, pengawal pribadi Tunggul Metung. Kau diberikan yang mulia untuk membuat keris yang sangat sakti. Dan kekuatannya terdapat di kalahkan siapapun. Buat apa? Bukan raja sudah sangat sakti. Tidak usah mengatakannya, mana aku tahu. Baiklah, tapi beri aku waktu 10 purnama. 10 purnama itu terlalu lama. 1 purnama jadi kau tanggung sendiri akibatnya.
dari situ, ini sudah 5 nama. Jangan, kekuatan keris ini belum sempurna Ken Arok. Sudahlah, aku tidak peduli. Serahkan ke situ sekarang. Kau Ken Arok, aku bersumpah dari itu yang akan membunuhmu hingga tujuh keturunan. Setelah mendapatkan keris itu, Ken Arok kembali ke kerajaan dan ternyata di kerajaan Kebul Amadum mengangkat Kebul Ijo sebagai pengawal pribadinya. Wahai saudara-saudara, perkenalkan untuk Abu Ijo. Dia yang akan jadi pengawal pribadi. Sial, awas kau mengampun. Sebentar lagi aku akan membunuhmu. Wahai Abu Ijo, kuucapkan selamat kepadamu. Sebagai hadiah, terimalah keris ini dariku. Terima kasih Ken Arok, keris ini sangat kuat, besar, panjang, tangguh, dan tahan sama wanita batu itu. Kerisku, ini kerisku, ini kerisku. Sudah, mari kita minum untuk merayakannya. Nanti malam, tamatlah riwayatmu. Mati aku membunuhku. Berani kau membunuhku. Sekarang kaulah. Lihatlah, bukan kau tukar yang diberikan kepada Kebo Ijo jadi pengawal. Seret Kebo Ijo ke sini. Tak kusangka, ternyata kau yang membunuh yang mulia. Sekarang, rasakan akibatnya ya. Karena tidak ada yang mulia, maka aku menobatkan diriku sendiri sebagai penguasa Tumapel dan nikahkan aku dengan Dede sekarang Logawi. Tapi sudahlah Logawi, nikahkan kami segera, lalu urus mayat yang mulia. Akhirnya Ken Arok menikah dengan Ken Dede dan Ken Arok menjadi penguasa Tumapel. Dia menjadi Kenapa penguasa Ken yang Arok melakukan hebat. ini kepadaku? Bukankah aku baru saja kehilangan suamiku? Apa dia tidak punya rasa kasihan kepadaku? Dan bukankah anakku Anuspati yang seharusnya menjadi raja di kerajaan ini? Apa yang kau pikirkan istriku? Ken Arok, mengapa kau lakukan ini kepadaku? Bukankah kau tahu aku baru saja kehilangan suamiku? Kenapa kau menikahiku, Ken Arok? Dan Dede istriku, aku melakukannya demi yang mulia yang sangat mencintaimu. Dan sudah, tugasku untuk menjagamu, bukan? Aku pergi dulu, sayang. Ibu, kenapa kau melamun sendiri? Apa yang ibu pikirkan? Tidak, nak. Ibu hanya memikirkan kemudahan ayahmu. Sudahlah ibu, jangan bersedih. Oh iya, pengawal menemukan ini di jasad ayah bu. Kalung ini aku pernah melihatnya, tapi di mana? Hah, Ken Arok,
Kenapa dengan ayah Ken Arok, Bu? Ini kalung Ken Arok anakku. Berarti bukan Kebo Ijo yang membunuh ayahmu, tapi ayah tirimu sendiri. Apa? Tega-teganya dia membohongi kita semua, Bu. Aku bersumpah akan membunuh Ken Arok, Bu. Hahaha, akhirnya Kertajaya dan Kediri takluk dengan kerajaan ini. Singosari akan jaya. Berhenti, cukup. Aku sudah tahu dengan kebohonganmu selama ini, Ken Arok. Sayang, kenapa dirimu keluar mata? Mana pernah aku membangun istriku yang cantik ini? Jangan pernah menyentuhku dengan tangan kotormu ini. Aku sudah tahu semuanya, bahwa dirimu lah yang membunuh Tunggul Ametung. Lepaskan tanganmu itu, Ken Arok. Pengawal bawa ibuku pergi. Sekarang terimalah pembalasannya. Angkara murka telah binasa dan kebohongan telah terhalang. Akhirnya Ken Arok sangat keris itu. Kerajaan Singosari. Dia terbunuh oleh Ken Arok dan insiden yang menyebabkan perang antara keturunan Ken Arok Tunggul Ametung. Kerajaan Singosari hancur binasa. Hari ini adalah hari spesial untuk anak-anak kelas 9 karena mereka berulang Iya,